Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaikallahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana. Ma'a alikal adhari ma'adini sidika fahum sufunun najati himana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan kita berasal dari Rasulullah. Maka jika kita ingin mulia, tiada lain hanya peneladhanan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin mengulang gaji apa yang sering kali kami ucapkan, kami ceritakan, kami kisahkan ketika Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam berjumpa dengan Allah dengan hanya berjumpa suara Allah. Beda dengan Nabi Muhammad berjumpa hanya dengan suara. Sedangkan Nabi Muhammad berjumpa dengan jasad-jasadnya. Ini luar biasa keagungan Rasulullah SAW. Maka diceritakan dalam kitab Duratun Nasihin, ketika Nabi Allah Musa AS berdialog dengan Allah di Gunung Tursina, maka dikatakan oleh Nabi Allah Musa, Ilahi hal ahada akramta mithli, duhai Tuhanku, apakah ada manusia yang lebih afdal, lebih mulia, lebih terhormat melebihi aku? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, Ya Musa, fa innama baini wa bainak sab'una alif hijab. Wahai Musa, antara engkau dan aku, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Sesungguhnya antara aku dan engkau ada 70.000 satir, tutup, hijab, penutup. Kita tidak bisa melihat alam gaib, ini karena ditutup oleh Allah. Kita tidak bisa melihat alam kubur, baik siksaan maupun kebahagiaan maupun nikmat kubur itu ada. Siksa kubur ada, nikmat kubur ada. Sedangkan nikmat kubur ini adalah awal manzilah. Siksa kubur itu pun awal manzilah. Maka kita tidak bisa melihat jin, kita nggak bisa melihat malaikat, kita nggak bisa melihat aib saudara kita, aib kita pun tidak bisa dilihat oleh mereka. Maka ini semua adalah rahmat Allah, kita ditutup hijab. Dan hijab yang di sini yang dimaksud adalah hijab kedekatan. Seseorang semakin bermaksiat, maka dia semakin jauh dari Allah dan semakin tebal hijabnya. Semakin dia memiliki kedekatan dengan Allah, maka terbuka hijabnya. Maka tidak jarang seseorang yang memiliki pandangan gaib karena dibuka hijabnya oleh Allah. Sebagaimana Nabi Allah Musa, orang dekatnya Allah, orang yang dicinta oleh Allah, kalimullah, manusia yang dapat berdialog dengan Allah. Nabi Allah Musa diceritakan ketika di Gunung Tursina, Allah mengatakan 70.000 hijab antara aku dan engkau, 3 aku buka wahai Musa. Berarti masih ada 69.997 hijab. Berarti masih ada tabir yang begitu tebal, karena hanya 3 tabir dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Allah Musa dapat mendengar suara Allah secara langsung. Maka Nabi Allah Musa pun mengatakan, Ya Allah, bagaimana kondisi orang yang mereka tanpa hijab? Saya ati zamanin, kata Allah Subhanahu wa taala. Saya ati zamanin, akan datang suatu datang wahai Musa, bahwa antara aku dan hambaku tidak ada hijab sama sekali. Berarti kedudukannya melebihi daripada Nabi Allah Musa. Kedudukannya melebihi daripada hamba yang dicinta, yang memiliki mukjizat, hamba yang namanya tertera dalam Al-Quran, Musa alaihi salatu wassalam, Musa kalimullah.
ada yang lebih agung melebihi Nabi Musa. Siapakah mereka? Humu min ummati habibi Muhammadin. Mereka adalah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dikatakan dalam kitab tersebut, ketika hamba Allah sudah masuk di dalam bulan Ramadan, yang dimaksud adalah hamba Allah umat Nabi Muhammad, jika sudah memutih bibirnya karena kehausan, karena sudah menguning wajahnya karena lapar, ini dikatakan oleh Allah antara aku dan hambaku, dengan kondisi hambaku dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, keadaan lemas, sesungguhnya antara aku dan hambaku tidak ada hijab sama sekali. Maka disitulah Nabi Allah Musa tercengang bagaimana tingginya kedudukan umat Rasulullah yang bisa memiliki kedudukan melebihi para nabi. Maka beruntunglah kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Untuknya tidak ada satupun yang bisa membuat kita dicinta oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, seperti seseorang yang telah meneladani Nabi besar Muhammad SAW. Di bulan Ramadan ini kesempatan buat kita meneladani secara utuh, secara totalitas, kita mengikuti petunjuk Allah, mengikuti peneladanan terhadap baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan dukungan dari Allah terhadap kita semua, umat Nabi besar Muhammad, yang mana yuftah babul jannah, terbuka semua pintu-pintu surga, wa mughlaq, dan tertutup babun nar, tertutup semua pintu neraka. Bahkan disinilah dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad, iblis dibelenggu, setan diikat sehingga tidak bisa menggoda manusia. Ini dukungan Allah kepada kita semua sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW. Musuh kita saat ini sudah bukan iblis lagi. Musuh kita saat ini bukan bisikan setan, namun musuh kita saat ini yaitu adalah hawa nafsu kita sendiri. Lantas kenapa seseorang bisa bermaksiat di bulan ini? Karena diriwayatkan tidak ada iblis, karena diriwayatkan tidak ada setan yang menggoda. Namun kenapa manusia masih bisa maksiat? Apa sebab? Ini sebab musabab karena doktrin iblis sepanjang tahun kepada seseorang pelaku maksiat, sehingga ketika dia masuk di bulan Ramadan tetap dia melakukan maksiat. Sebagaimana para pecandu ketika dia sudah kecanduan, orang yang mencandu dia, orang yang mengajak dia sudah tidak ada, dia tetap melakukan perbuatan tersebut. Karena apa? Sudah menjadi candu. Sedangkan setan telah mencandu seseorang untuk bermaksiat kepada Allah, membisikkan kepada kita agar tidak mengikuti perintah Rasulullah. Maka di bulan Ramadan ini Allah mendukung kita dengan mengikat iblis, mengikat setan, sehingga kita sudah tidak dapat godaan setan, melainkan kita mendapatkan godaan dari hawa nafsu kita sendiri. Untuknya di bulan yang mulia ini, mari kita kembali kepada Allah. Telah benar dukungan Allah kepada segenap umat manusia, baik yang hidup maupun yang sudah wafat. Bulan ini bulan menggembirakan bagi yang hidup maupun yang sudah wafat. Kenapa dikatakan bulan ini yang sudah wafat kok ikut berbahagia? Karena di bulan ini, bulan Ramadan, Allah angkat semua azab kubur. Bukan hanya azab kubur umat Islam, azab kubur siapapun diangkat oleh Allah ketika masuk di bulan Ramadan. Luar biasa rahmat Allah di bulan Ramadan ini. Mereka yang disiksa oleh Allah sepanjang tahun, mereka yang disiksa oleh Allah di alam kuburnya ketika masuk bulan Ramadan, maka Allah mengangkat azab kubur tersebut. Baik mereka orang yang kafir, orang yang terkutuk, para musuh Allah, para musuh para nabi, semuanya diberhentikan. Diberhentikan azabnya oleh Allah, diliburkan siksa kuburnya, dihentikan ketika masuk di bulan Ramadan. Sungguh mulia bulan ini.
bulan yang tiada banding, bulan rahmat untuk segenap umat manusia, bukan hanya untuk umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka telah bergembira segenap umat makhluk ciptaan Allah, bergembira di alam kuburnya, karena bulan Ramadan Allah turunkan rahmat, tidak ada azab, tidak ada siksa di bulan ini. Maka beruntunglah seseorang yang bisa mendekatkan diri di bulan yang mulia ini. Sesungguhnya bulan ini bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang soleh. Dan kita dicinta oleh Allah. Mudah-mudahan Allah memaafkan segala dosa-dosa kita di bulan yang mulia ini. Allah angkat derajat kita di bulan yang mulia ini. Allah maafkan segala kekhilafan kedua orang tua kita, kekhilafan umat Islam, kekhilafan semua saudara-saudara kita, sahabat kita, teman, semua. Mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah, sehingga Allah tidak mengharamkan rahmatnya di bulan Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di malam yang mulia ini Allah abadikan, Allah muliakan. Walaupun jarak kita tidak bisa bersama-sama, namun mudah-mudahan dengan live ini kita bisa semakin dekat secara batin kita. Percuma jasad kita dekat namun batin kita jauh. Untuk apa? Kita dekat jasadnya tapi batinnya jauh. Mending batinnya dekat tapi jasadnya jauh. Yang penting adalah hati. Yang penting hati kita menyatu, insya Allah. Dan banyak juga pertanyaan akan saya jawab pula. Banyak pertanyaan, bagaimana, boleh nggak hadir di majelis ini? Boleh, tapi tetap dengan menggunakan social distancing dan wajib menggunakan masker. Boleh hadir di sini? Boleh. Nah, saya tetap akan mengizinkan antum semuanya untuk hadir di majelis yang mulia ini setiap hari, insya Allah setiap hari jam 9 sampai selesai kita akan adakan tanya jawab. Dan untuk umum, nisa juga boleh, perempuan boleh, laki-laki boleh, tapi tetap social distancing, tetap menggunakan masker, tetap jaga jarak, sebagaimana ini adalah aturan pemerintah, ya.